Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبن ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang apabila kita menghitung nikmat tersebut tidak akan sanggup bagi kita untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu tunjuki kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya masih dalam pembahasan Quran surah Al-Baqarah. Yang kali ini insyaallah kita akan membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 93 sampai 94. Yang mana ayat 93 dan 94 ini masih terkait, masih berkenaan dengan hal ihwal atau sifat daripada orang-orang Bani Israel. Jadi panjang pembahasannya. Dan pembahasan ini adanya di dalam surah Al-Baqarah. Dalam susunan mushaf itu kan adalah surah kedua setelah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya sebagai i'tibar bagi kita, sebagai percontohan bagi kita, dan sebagai pengingat bagi kita supaya tidak mengikuti atau terjatuh kepada sifat-sifat orang-orang Bani Israel yang tentunya merugikan diri mereka sendiri. Allah tidak pernah menzolimi seorang makhluk, tapi makhluk itu sendirilah yang menzolimi diri mereka. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengkaji tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan Bani Israel menjadikan kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna
wa ushribu fi qulubihimul ijla wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Jadi ini khitabnya masih kepada orang-orang Bani Israel pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diingatkan tentang bagaimana pedatuan mereka yang dahulu pernah mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadna mitsaqakum ay iqrarukum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan yang ketika itu kami angkat bukit di atas kepala kalian. Menurut ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir, ini adalah perjanjian terekstrim yang pernah dilakukan antara manusia dan Tuhannya. Kenapa dikatakan paling ekstrim? Karena pada saat itu satu di antara dua pilihan, imani atau ikuti Taurat maka akan selamat, atau tinggalkan Taurat maka bukit akan ditimpakan ke kepala. Langsung di hadapan orang-orang Bani Israel, bukitnya diangkat, diandak di atas kepala. Artinya kan ekstrim benar nih. Amun kada umpat selesai dah, hancur ditindih daripada bukit. Ini kada pakai majas, kada pakai sindiran, kada pakai, langsung diangkat dengan bukit-bukitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Allah para malaikat untuk mengangkat bukit dan diandak di atas kepala orang-orang Bani Israel. Sampai saitunya disuruh mengumpati mengimani Taurat aja sampai saitunya. Saking kerasnya hati mereka. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau disuruh itu ya, kannya kalau kita menyuruh itu, kalau nyebepadah kada handak itu tenyaman sedikit. Handak kada. Nah itu kan nyata-nyata sudah. Kalau ini handak kada, tahulah, model bahasa kita tuh menolak cuma handak. Nah, kisah menolak cuma handak, atau handak cuma menolak, kayak itu nah. Kan Bani Israel kayak itu. Mengatakan mereka beriman tapi sebenarnya kada beriman. Nah, jadi dipasti oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Bebujur aja nah. Amun bebujur beriman, umpat di Taurat, amun kada selesai. Bukit yang begitu besar akan ditimpakan kepada kepala mereka. Nah, apa yang terjadi apabila kalau ditimpakan itu? Wah, kada bersisa lagi. Nah, jadi ekstrim tuh. Dan itu disaksikan mata kepala mereka. Kalau kita sekarang banyak peringatan dari Allah, cuma masih dalam bentuk teguran, ya Allah. Wallahu a'lam, entah itu daripada bencana alam kah, lalu kesehatan kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik semua itu kita masih wajib bersyukur. Bahkan dalam sakit sekalipun kita masih disuruh bersyukur. Nah, artinya ya,
Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, syukur dengan pikiran, dan syukur dengan perbuatan. Kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian dan kami angkat di atas kalian akan tur. Tur itu bukit. Wa rafa'na fawqa, dibawa dengan kalimat fawqa. Kalau fawqa itu kan artinya bergantung. Jadi dalam bahasa Arab tuh ada ala, ada fawqa. Kalau ala itu menempel di atas, langsung menempel. Kalau fawqa itu bergantung di atas, artinya siap ditimpakan. Nah, siap ditimpakan kepada orang-orang Bani Israel. Setelah itu bukit diangkat di atas kepala mereka, khudzu ma atainakum biquwwah. Ay i'malu bima a'tainakum minal kitabi bijaddin. Ujar Allah, khudhu, ambillah, amalkan, ikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat itu bijaddin, dengan bersungguh-sungguh. Jangan separuh aja diumpati, separuh diambil, separuh ditinggal. Wasma'u, dan dengarkan, ay ati'u ma tu'marun, taati apa yang telah diperintahkan. Makanya ada sebahagian orang atau sebahagian daerah itu ketika mendengar seruan azan, hayya 'alas shalah, itu kan kalau sahutannya Pak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebahagian orang atau sebahagian daerah ada yang menambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan. Kita ini banyak mendengar, kadang-kadang kada melaksanakan. Ini yang terjadi pada Bani Israel. Jadi Allah, khudhu, ambil, laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, wasma'u, didengarkan apa yang ada di dalam kitab suci itu, laksanakan apa yang telah diperintahkan. Tapi apa ujar kaum Bani Israel? Qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, qaulaka, akan perkataan engkau wahai Muhammad, bi'adhanina, dengan telinga kami. Jadi orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu sadar dengan sesadar-sadarnya ketika mereka didakwahi oleh Rasulullah, baik oleh Rasulullah atau nabi-nabi terdahulu, mendengar apa isi kitab-kitab terdahulu, bahkan isi Al-Qur'an pun mereka dengarkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sami'na bi'adhannya, dengan telinga kami. Tapi dibalik itu, wa asaina, kami dengar dan siap kami langgar. Wah, ini semboyannya nih. Kalau kan sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Kalau mereka sami'na wa asaina, siap langgar. Ini semboyan orang Bani Israel. Nah, terkait asaina di sini, kalimat asaina di sini, para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asaina ini hanya dalam bentuk majas atau kias saja. Maksudnya wa asaina, dan kami langgar itu bukan dalam bentuk perkataan, tetapi biqulubina ghairiha. Nah, mereka melanggar peraturan-peraturan Allah itu dengan hati dan selain daripada hati, artinya perbuatan. Walaupun mulut kadang mengatakan kami melanggar, tetapi secara hakikatnya mereka melanggar dengan hatinya.
Artinya ketika didakwahi iih ya, tapi hati menolak. Nah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya bentuk majas. Wa asoina di sini maksud majas ini adalah mereka mengatakan melanggar itu bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan dan hati mereka. Nah, kalau sudah berpandai masalah hati ini kali, bibir tersenyum, hati menangis. Nah, orang gitu, puju aja tersenyum, hati menangis. Atau juga bibir menangis, hati tersenyum. Nah, kadang-kadang hati dengan zahir itu kan berlainan. Jadi mudah-mudahan kita kayak orang Bani Israel, artinya ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka dijalankan dengan segala daya upaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Artinya di lisan mengatakan iya, di hati pun mengatakan iya. Qalu sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami langgar. Makanya bagus juga tadilah kalau misalnya mendengar azan tuh, hayyalus shalah, hayyalal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sami'na wa ata'na. Jadi kita menanamkan di diri kita ini supaya kami mendengar seruan Allah dan siap akan laksanakan. Artinya kita menanamkan di hati kita, menanamkan di jiwa kita supaya kawa melaksanakan. Kan kebanyakan kita ini kadang-kadang sami'na, mendengar aja, cuma kadang-kadang bisa kadang melaksanakan. Nah, kayak itu. Mudah-mudahan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Ini pepalingannya lah. Siap kami dengar dan siap kami langgar. Ini orang Bani Israel. Kalau orang kita, orang Islam, orang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar dan siap laksanakan. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan dicampurkan pada hati mereka itu kecintaan akan menyembah daripada berhala dengan sebab kekufuran mereka. Jadi di sini dibawa dengan kalimat wa usyribu. Wa usyribu di sini kalau dilihat dari segi makna atau dari pembahasan secara kata per kata, beberapa ulama tafsir mengatakan dibawa dengan kalimat usyribu. Usyribu itu diambil daripada kata syaribayash robu, artinya minum. Kata asalnya minum. Kenapa dengan minum ini? Nah, karena kalau dengan minum itu ketika kita minum air itu maka dia akan masuk kepada semua rongga yang ada di dalam tubuh kita. Atau bahasa sederhananya kita punya kapas. Lalu kita masukkan ke dalam air. Maka yang terjadi apa? Kapas itu akan dipenuhi dengan air. Itu kalau lah. Nah, jadi ini perumpamaan hati orang Bani Israel. Artinya hati mereka itu memang sudah benar-benar tercampur dengan kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa usyribu, dan dicampurkan fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-ijla bi kufrihim ay hubbu ibadatil ijli. Nah, maksudnya kecintaan terhadap menyembah ijli. Ini kan sapi, kalau lah yang patung sapi. Jadi bahasa umumnya berhala lah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dicampurkan di dalam hati mereka kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kekufuran mereka. Jadi hatinya itu sudah kada ada lagi condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi memang sudah bahasa kita tercampur sudah dengan kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
salah satu sebab orang itu takut mati, salah satu sebab kenapa manusia takut mati, karena hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia. Karena hati ini sudah terpaut dengan dunia, sudah terkait dengan dunia. Jadi takutan benar mati. Kenapa? Kalau kan kita ini memang mati. Kalau sudah mati itu pasti terpisah dengan semua yang dicintai. Jadi ketika hati kita ini sudah bercampur dengan kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah takut mati, was-was, banyak dan sebagainya. Tapi ketika hati kita itu hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti inilah yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Nanti di ayat setelah ini Allah menantang mereka. Kalau memang kalian beriman kepada apa yang kalian imani, mereka mengatakan pada ayat sebelumnya bahwasanya surga dan neraka itu surga itu hanya milik mereka. Orang lain daripada mereka kada boleh masuk surga. Dan ada yang mengklaim bahwasanya mereka masuk aja neraka, cuma satu matannya aja, 6 hari aja. Sekedar bahasa kita tuh transit aja lah, menunggu perjalanan ke surga. Kalau memang seperti itu, ujar Allah Subhanahu wa taala, ini kena ada di sini ini. Maka syarat untuk masuk surga itu hanya satu, yaitu apa? Mati. Namun kada mati, kada kau masuk surga. Sedangkan orang Bani Israel ini sangat takut yang ngarannya mati. Nah, ini kan bertentangan nih. Jadi kalau mengatakan surga itu hanya milik kami, surga itu kami aja yang memasukinya, namun kayak itu aja Allah Ta'ala mati takutan mati. Dan ada setelah itu. Nah, jadi dengan sebab kekufuran mereka itu menjadi orang yang tidak lagi mencondongkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa-apa aja itu menafikan, mentiadakan Allah di dalam segala sendi kehidupannya. Seakan-akan Allah itu kadada. Kenapa? Karena hati itu sudah cinta terhadap selain Allah. Kalau orang itu hatinya selalu condong kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak apa aja kehidupan itu maka akan dijalani dengan penuh keikhlasan. Hati nyaman, apapun keadaannya bahagia aja, santai aja. Kayak para Rasulullah mencontohkan kepada kita ketika Rasulullah beristrikan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kayak apa sugihnya Siti Khadijah, 2/3 kekayaan Mekah itu adalah punyanya Siti Khadijah. Sugih luar biasa. Tapi ketika bersuamikan Rasulullah SAW, habis harta yang banyak untuk kepentingan agama. Sampai-sampai kan dalam riwayat itu kita sering mendengar beberapa minggu bahkan beberapa bulan Rasulullah itu di dapur sidin kada pernah ada asap. Kenapa? Karena yang tidak ada lagi yang dimasak. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW pergi berperang beberapa hari. Ketika pulang, Rasulullah SAW sangat terkejut melihat Sayyidatuna Khadijah al-Kubra pada saat itu sedang menyusui Fatimatuz Zahra. Nah, tetapi yang membuat Rasulullah terkejut itu Fatimah itu sambil disusui
sambil menangis, yang keluar mohon maaf dari susu Siti Khadijah itu bukan air susu tapi darah. Rasulullah terkejut. Tapi bagusnya akhlak Siti Khadijah. Ya Rasulullah, kenapa kena tunggu Fatimah guring dahulu? Nah, ini mengajarkan kepada kita, apapun masalah kita lawan bini di dalam keluarga, jangan sampai anak melihat. Ini bisa sumpahan di muka anak. Betul tunjukkan anuan. Akhirnya anak mau umpati apa yang digawi. Nah, jadi luar biasa percontohan ini. Kena dahulu, tunggu Fatimah guring. Setelah Fatimah Zahra guring, pian tadi kalau melihat hanyar Siti Khadijah bercerita kepada Rasulullah. Nah, jadi ulun tadi menyusui anak kita. Nah, yang keluar dari susu bukan air susu tapi darah. Kenapa ujar Rasulullah? Karena sudah beberapa hari ini kada ada lagi yang dimakan. Kada ada lagi yang dimakan, maka kada ada lagi air susu, yang keluar hanya ada darah. Adalah orang nangka itu ini yang sampai bukan ASI lagi yang keluar tapi darah. Kada ada kalau sampai kayak itu. Nah, ini terjadi pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah kada kawa meminta? Jibril tuh hampir tiap hari datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, perlukah Jabal Uhud tuh ulun jadikan emas? Nah, supaya piannya dan keluarga kada kelaparan. Kada ya Rasulullah, kada. Nah, ini mencontohkan kepada umat beliau. Nah, bahwasanya kebahagiaan itu bukan selalu harus dengan harta. Nanti luar biasa. Di dalam satu riwayat itu dikatakan setiap hari itu di 5 tempat itu pasti diturunkan oleh malaikat. Yang pertama Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, pekuburan orang-orang muslim, dan pasar-pasar orang-orang muslim. Itu setiap hari ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada 5 tempat itu. Yang pertama, malaikat menyeru di Mekah dan di sekitaran Mekah itu. Ujar malaikat, wahai orang-orang Mekah, janganlah sampai kalian keluar daripada perintah Allah. Apabila kalian keluar dari perintah Allah, maka kalian akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Mekah ini perumpamaan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mengikuti perintah Allah maka akan selamat, ujar malaikat. Tapi barang siapa yang berpaling daripada perintah Allah maka akan keluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seruan daripada malaikat yang pertama. Seruan malaikat yang kedua yang diturunkan di Madinah. Wahai orang-orang Madinah, ikutilah sunnah-sunnah Rasulmu. Karena apabila kalian berpaling daripada sunnah Rasul, maka kalian akan tertolak daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yang di Baitul Maqdis itu menyeru, wahai manusia, barang siapa yang mengusahahi sesuatu, baik itu harta ataupun apa itu, apabila dia mengusahainya dengan sesuatu yang kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang turun menyeru di pekuburan orang-orang muslim. Wahai orang-orang yang di kuburan, kenapa kalian menyesal? Wahai orang-orang yang di kuburan, kenapa kalian di dalam kuburan ini takut dan sebagainya. Nah, bahasa kita kayak itu. Cuma pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Yang menjawab malaikat juga. Kalian takut, kalian menyesal di dalam kubur karena ketika saudara-saudara kalian berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, bersolawat menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, di situ kalian kada heran-heran. Masjid
langgar, surau, musola, rami orang bersalawat, rami orang berzikir, rami bermajelis ta'lim, tapi yang terjadi kada heran pas di dalam kubur hanyar menyesal. Dan yang terakhir yang di pasar. Nah, apa ujar malaikat yang diturunkan di pasar? Mahlan. Santai aja berjualan tuh, jangan gosok kasak. Nah, dan ingat, setiap kegiatan yang di pasar itu ada yang mencatatnya. Jadi barang siapa yang kada takutan di pasar itu melanggar daripada larangan Allah, maka akan menjadi orang yang muflis, orang yang rugi. Walaupun pada secara zahirnya dia menjadi orang yang beruntung. Nah, kan pasar itu paling banyak godaannya. Kita sebagai pedagang dulu, kayak apa supaya berdagang kadang mengurangi timbangan. Nah, itu kalau lah. Lalu kayak apa supaya dagangan kita ini bujur-bujur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 5 tempat itu selalu diseru oleh malaikat. Cuma kita kadang mendengar, bang, kita kadang melihat. Nah, cuma bagi orang-orang yang memang merasa, nah itu pasti selalu ditegur, merasa ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sangat buruk perbuatan mereka yang mereka mengaku bahwasanya perbuatan mereka itu adalah bentuk daripada keimanan mereka. In kuntum shodiqin, jikalau in kuntum mu'minin, jikalau mereka adalah orang yang beriman. Jadi apabila mereka mengaku beriman, kalau mereka berpaling daripada perintah Allah, berarti itu sangat buruk kelakuan yang kayak itu. Berarti ini lain iman ngarannya. Nah, di sini Allah akan bahasa kita itu menyelajurakan. Nah, mereka beriman tapi membunuh. Mereka beriman tetapi merubah-rubah isi kandungan kitab suci. Mereka mengaku beriman tapi dengan orang tua kada bakti dan sebagainya. Nah, di ayat selanjutnya, qul in kanat lakumud darul akhirah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jikalau adalah mereka itu mengklaim bahwasanya kehidupan akhirat itu hanya milik mereka, khalisatan min dunin nas, indallahi khalisatan min dunin nas, mereka mengklaim bahwasanya akhirat yang ada di sisi Allah, yaitu surga, itu adalah milik mereka. Manusia selain Yahudi, selain Bani Israel, kada boleh masuk. Nah, maka amun kaitu ujar Allah, fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Maka kalau orang yang memang beriman, kalau orang merindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inya bercita-cita hendak mati. Itu kan orang kalau sudah cinta benar kepada Allah itu minta cabut nyawa karena kerinduan yang mendalam. Nah, kalau memang kayak itu, ayo, adalah keinginan mati di hati kalian. Nah, itu maksudnya. Ya Allah, kepada Bani Israel. Kalau memang beriman, adalah keinginan untuk mati. In kuntum shodiqin, jikalau kalian memang orang-orang yang benar, min ahlil jannah, daripada penghuni surga. Karena seyogyanya orang-orang penghuni surga itu ishtaqun ilaiha, akan merindukan kepada surga, wa tamanna sir'atal lusuli ilan na'im, dan bercita-cita mendamba-damba supaya cepat disampaikan kepada tempat yang penuh kenikmatan. Nah, jadi kalau memang beriman, berarti itu hendak benar mati sudah. Maksudnya apa? Hendak benar sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di surga. Nah,
Ujar Rasulullah, kalau kalian berdoa surga, maka pintalah surga Firdaus. Jangan minta surga yang biasa-biasa. Ya Allah, masukkanlah ulun surga. Biar di pelataran aja ya Allah. Atau di pepagarnya barang aja asal masuk. Namun meminta surga tuh pintalah surga Firdaus, ujar Rasulullah. Nah. Kenapa kayak itu? Untuk motivasi kita supaya kita beramal itu ada tujuan. Karena surga. Selagi akan datang, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka mengaku beriman, tetapi di hati mereka tidak ada sedikit pun rasa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah daripada sifat-sifat orang Bani Israel yang kita bahas tadi. Artinya mereka mengaku beriman kepada Allah, mereka mengaku rindu kepada surga, tetapi di sisi lain mereka ingkar kepada Allah. Disuruh mati kada hakun juga. Kenapa? Karena hati mereka sudah bercampur dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada jalan kebenaran, dan mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah jadikan hati kita hati yang selalu ringan, hati yang selalu lembut, yang selalu bisa menerima daripada petuah-petuah agama, petuah-petuah daripada nasihat-nasihat kebaikan, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyina wa mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin fa du'a ilayka istajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina anta tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.